Selamat pagi, Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Hari ini Kamis tanggal 19 Juli 2022. Sebelum kita mulai untuk merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita naikkan doa yang paling sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Renungan pada hari ini akan diambil dari 2 Korintus 4 ayatnya 16 sampai 18. Untuk membantu kita di dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan oleh adik Bubun dari Pra Remaja GKJ Condong Catur. Silakan Bubun. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 yang demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum memulai renungan yang lebih dalam terkait dengan tema pada hari ini, saya akan awali dulu dengan penjelasan terkait dengan tema yang tertulis di dalam YouTube, yaitu kalung ban. Jadi sebetulnya tema ini diangkat dari ilustrasi seekor buaya yang lehernya terjerat oleh ban dalam jangka waktu tertentu. Nah, di ilustrasi dijelaskan bagaimana kemudian kesakitan, kesedihan, penderitaan yang dialami oleh buaya itu kemudian terlepas. Suatu saat ada seseorang yang menolong buaya itu dan ban itu kemudian terlepas. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana derita kesedihan yang dialami oleh si buaya itu tidak selamanya. Ada titik di mana itu kemudian berakhir, berubah menjadi kesenangan. Kemudian juga makna yang lain adalah ketika ban itu terlepas, memang buaya itu menderita secara fisik, tetapi itu tidak merubah sedikit pun kondisi kerohanian dia, tetapi justru dia merasakan sebuah kesenangan baru. Seperti itu. Baik Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin lebih mendalami lagi makna atau renungan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ini, maka kita tidak bisa lepas dari latar belakang sebetulnya Korintus itu menceritakan tentang apa. Secara simpel dan secara singkat, sebetulnya Korintus itu menceritakan tentang bagaimana perjuangan Rasul Paulus sebagai seorang rasul dan sebagai pengikut Yesus Kristus menghadapi begitu banyak cobaan dan begitu banyak persoalan. Namun Rasul Paulus tetap berpegang kepada komitmennya untuk melayani Tuhan Yesus Kristus dan menghadapi segala hambatan dan persoalan yang muncul tersebut. Kondisi ini diperkuat juga di dalam Korintus 4 ayat 8 dan ayat 9, di mana dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit,
Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Di dalam pelayanannya, Rasul Paulus sering menghadapi banyak sekali persoalan dan banyak sekali hambatan, dan yang melatar belakangi 2 Korintus 4 ini adalah adanya perselisihan pelayanan kerasulan Paulus dengan masyarakat di Korintus. Namun bagaimana Paulus menghadapi semua ini, itulah yang kemudian diceritakan di dalam 2 Korintus 4 ini. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan lebih panjang lagi, saya akan bahas dulu tentang apa sih makna tawar hati. Saya mencoba untuk membuka di Google apa makna tawar hati. Ternyata di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawar hati itu memiliki arti dan definisi yang cukup banyak. Ada 99 arti dari kata tawar hati. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena saya juga tidak begitu paham beberapa di antaranya, bahkan baru sekali saya membaca arti itu. Namun saya akan bacakan beberapanya, yaitu antara lain, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawar hati bisa diartikan penakut, pengecut, penggetar, bernyali kecil, kecut hati, kuyu, malu, pencemas, takut, bergidik, bimbang, ciut, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, sehingga satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa tawar hati itu tidak memiliki arti dan makna yang hanya satu atau satu makna saja, tetapi ternyata memiliki makna atau pemahaman yang cukup luas juga gitu ya. Ada pengecut, ada penggetar, bernyali kecil, ada cemas, ada takut, ada bergidik. Jadi memiliki makna yang cukup banyak dan bervariasi. Artinya ketika seseorang itu disebut tawar hati, maka kondisinya bisa saja sedih, bisa saja bimbang, bisa saja marah, bisa saja malu, bisa saja bergidik, seperti itu. Nah, namun dari refleksi yang tadi kita lihat, maka apa yang dirasakan oleh si sang buaya itu juga pastinya adalah salah satu di antara ini gitu ya. Sedih, sakit, takut, kemudian malu, kemudian rendah diri, kemudian cemas dan sebagainya. Namun dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam setiap aspek persoalan yang kita hadapi itu selalu saja ada dua hal yang berbeda, yaitu bagaimana secara fisik kita menghadapi itu dan secara rohani kita menghadapi itu. Secara fisik mungkin ada perubahan gitu ya, orang menjadi semakin menua, orang bisa menjadi sakit dari waktu ke waktu ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi kegagalan. Tetapi anehnya secara roh kadang-kadang semakin banyak persoalan atau semakin banyak kegagalan yang kita hadapi justru membangun kehidupan rohani kita dan menjadikan kita menjadi semakin kuat. Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saya bisa memberikan sedikit ilustrasi atau cerita, karena mungkin kita tidak semuanya hidup di dalam konteks Rasul Paulus ya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari mungkin saya bisa sedikit menganalogikan apa yang kita renungkan hari ini dengan bagaimana kita menghadapi kegagalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit cerita atau bisa dibilang curhat lah gitu ya. Dalam waktu yang masih terasa sampai saat ini adalah bagaimana perjuangan yang saya rasakan dengan anak saya ketika mencari perguruan tinggi yang terbaik. Ada banyak sekali alternatif perguruan tinggi yang bisa dimasuki dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Dan di sisi lain adalah bagaimana kemudian kami juga harus mempertimbangkan minat dia, kompetensi dia, kesukaan dia, dan mungkin juga masa depan dia. Ada banyak sekali pilihan yang dilakukan dan kemudian kita mengambil langkah untuk masuk dan mendaftar pada beberapa perguruan tinggi.
Namun ternyata proses untuk mendapatkan perguruan tinggi yang paling tepat untuk anak kami ini bukan proses yang gampang dan ternyata sangat dinamis, up and down seperti itu. Terkadang membuat prosesnya itu menjadikan kita optimis, tetapi kadang juga kemudian membuat proses itu menjadi pesimis. Ketika kita sudah merasa proses pendaftaran sudah berjalan dengan lancar, tapi kemudian tidak diterima di perguruan tinggi ini, akhirnya menjadi down, menjadi turun, menjadi tawar hati. Kemudian mencoba lagi di tempat yang lain lagi, prosesnya berjalan lancar, kita bahagia, senang. Tiba-tiba kemudian aplikasinya menghadapi masalah, kita menjadi tawar hati lagi, menjadi kecewa lagi, menjadi khawatir lagi, seperti itu. Nah, saya tidak akan berfokus pada titik ketika itu lancar dan membahagiakan, tetapi saya akan berfokus pada titik ketika mengalami down, mengalami kegagalan, mengalami tawar hati. Setiap kali itu terjadi di dalam proses yang sangat dinamis itu, kemudian saya sering kemudian berdiskusi dengan anak saya, dengan suami saya, dan ternyata dari diskusi itu, dari setiap peristiwa kegagalan itu ada yang memaknainya, ada hikmahnya, ada yang kemudian memaknainya, terus ini gimana, terus kedepannya mau bagaimana, kemudian up lagi, semuanya bersemangat lagi, kemudian down lagi, dan ketika ada proses yang gagal lagi, kemudian masing-masing memiliki pendapat yang berbeda juga dengan kegagalan itu. Contohnya misalnya kemudian, ya berarti memang kamu ditempatkan Tuhan di sini. Kemudian ada juga yang berpikiran, ya kamu kuliah di mana saja, itu tergantung kamu yang menjalani, yang penting nanti masa depan kamu akan seperti apa. Tapi tidak dipungkiri juga pasti ada sisi-sisi hati yang sedih gitu ya, yang merasa gagal. Saya akan berfokus pada ketika merasa gagal ini, yaitu bahwa ternyata di dalam setiap titik kegagalan yang terjadi itu ternyata tidak selalu memunculkan makna yang negatif, kadang-kadang justru memunculkan makna yang positif. Hal ini yang kemudian menyadarkan kita, yang juga pasti Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak semuanya juga pernah mengalami gagal, bahwa ternyata ada dua makna di dalam setiap kegagalan, ada yang positif dan ada yang negatif ya. Persoalan yang dihadapi itu sama, namun posisi hati kita atau cara kita melihat persoalan itu bisa berbeda, atau sudut pandang itu kita bisa berbeda. Kadang-kadang kita melihat itu dari sisi yang positif, kadang-kadang melihat dari sisi yang negatif, sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang yang optimis itu selalu melihat hambatan, persoalan, dan kegagalan itu adalah tantangan untuk diselesaikan. Tetapi orang yang merasa gagal atau pesimis itu sering menganggap bahwa persoalan yang ada di depan mata itu adalah hambatan, bukan tantangan. Jadi persoalannya sama, tetapi hanya karena cara kita melihat itu berbeda, perspektif kita berbeda, itu kemudian bisa sangat berbeda konsekuensinya. Ada yang melihat itu tadi, sekali lagi, hambatan adalah sesuatu yang harus di-challenge, sebuah tantangan yang harus diselesaikan. Tetapi ada yang menganggap hambatan itu masalah, sehingga kemudian selesai sampai di situ. Nah, ini sedikit cerita tentang bagaimana kita menghadapi kegagalan. Selain itu, saya juga mencoba untuk mengaplikasikan atau mencoba untuk merenungkan bagaimana kita memaknai kegagalan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya juga meramu beberapa pendapat terkait dengan bagaimana kita merubah cara pandang yang pesimis menjadi optimis. Seorang peneliti dari Universitas Pennsylvania, Martin E. Seligman, mengatakan bahwa salah satu cara supaya kita bisa merubah cara pandang yang pesimis menjadi optimis adalah menganalisa sumber masalah itu bukan sebagai kesalahan pribadi, tetapi melihat sebab akibat yang ada di luar diri pribadi. Contohnya,
misalnya tadi menghadapi kegagalan masuk ke perguruan tinggi, yang kemudian dilihat adalah berapa sih nilai saya dan berapa nilai orang lain. Nah, dari situ kemudian kita tidak menjadi putus asa dan menyalahkan diri sendiri, tetapi kita akan mencari solusi bagaimana supaya kita bisa meraih nilai seperti yang dicapai oleh orang lain itu sehingga lolos di dalam seleksi. Kemudian ada juga seorang tokoh dari Universitas Oregon yang mengatakan bahwa salah satu cara untuk merubah cara berpikir negatif menjadi positif adalah berteman dengan orang-orang yang memang berpikir secara optimis. Kemudian ada lagi cara lain yang juga disampaikannya, yaitu bahwa cobalah untuk berpikir hal yang positif setiap hari, baik secara lisan maupun secara tertulis. Menulis hal-hal yang baik-baik atau berpikir hal-hal yang baik-baik. Contoh misalnya, kita bangun pagi, kemudian mau pergi dan ternyata mendung. Orang yang pesimis akan berpikir, hari ini gelap sekali dan mendung, saya jadi malas pergi. Tetapi cara berpikir yang optimis akan merubah pikiran itu menjadi, oh ternyata hari ini mendungnya menggelayut, maka saya harus membawa jas hujan, saya harus membawa payung. Dokumen-dokumen yang saya bawa harus saya rapikan, saya tutup dengan plastik supaya tidak basah. Salah satu contohnya seperti itu. Atau contoh yang lain, misalnya ibu-ibu yang ada di akhir-akhir bulan, kadang-kadang mau belanja, melihat kondisi keuangan, ternyata kok anggaran saya untuk belanja hari ini tinggal segini. Cara berpikir yang pesimis mungkin akan lebih banyak mengeluh, ya uang saya tinggal sedikit, kenapa sih Tuhan rezeki saya sedikit sekali. Tetapi orang yang berpikir positif kemudian bisa merubah itu menjadi pikiran, oke, uang saya tinggal segini dan ini harus cukup untuk sehari, maka saya hari ini punya tantangan baru, memanage uang supaya cukup. Ini contoh bagaimana satu persoalan itu bisa dimaknai berbeda dari sisi yang positif maupun dari sisi yang negatif. Kemudian kebiasaan untuk berterima kasih dan bersyukur juga merupakan salah satu cara supaya kita tidak tenggelam dalam kesedihan dan tidak tenggelam dalam kegagalan. Kemudian satu hal lagi yang saya ingat, saya juga meramu dari beberapa pendapat orang yang pernah bertemu dan saling curhat dengan saya terkait dengan kegagalan, yang mengatakan bahwa kegagalan itu seperti orang yang berjalan kemudian kakinya terantuk atau tersandung batu. Apa yang terjadi ketika dia terantuk batu? Maka dia akan berhenti dan kemudian kesakitan. Tapi sakit itu akan hilang, tidak akan selamanya ada. Nah, sehingga kemudian dari situ bisa disimpulkan bahwa ketika seseorang gagal, sedih itu boleh, tetapi jangan lama-lama dan berkepanjangan. Sedih itu harus hilang. Dari hal ini, apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, maka kita pun juga akhirnya bisa memahami apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul Paulus, bagaimana walaupun dia menghadapi begitu banyak tantangan di dalam menjalankan kerasulannya, di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia tetap bisa maju dan menyelesaikan banyak masalah, karena salah satu hal yang penting dari pelayanan Paulus itu adalah bahwa dia selalu melihat penderitaan dari sisi yang positif. Itu bisa dilihat dari ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Justru dari penderitaan yang hadir ketika dilihat secara positif mendatangkan kekuatan rohani dari hari ke hari. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa meneladani Rasul Paulus di dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari, khususnya ketika menghadapi kegagalan.
bagaimana menghadapi kesakitan, kesulitan, kegagalan, dan derita dari cara pandang yang positif dan cara pandang yang optimis. Memang ini bukan hal yang mudah. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan.